Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, dan saya percaya Tuhan juga baik dalam kehidupan kita, dalam pribadi bahkan pun dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Pagi hari ini saya akan mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8, di sana dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Tema kita adalah akhiri dengan baik. Puji Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita ada masanya kita mengalami pergumulan. Kita semua mengerti bahwa segala yang ada di bumi memiliki masanya atau memiliki waktunya. Begitupun hidup manusia ada awal dan ada akhir. Dalam perjalanan hidup ini banyak hal yang baik dan buruk yang telah kita alami. Dari ayat Mas, hari ini kita belajar yang terpenting bukan dari panjang atau pendeknya kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini dari awal hingga akhir. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita lihat kehidupan Rasul Paulus. Di masa lalu, ia begitu banyak melakukan kejahatan kepada para pengikut Kristus. Karena Paulus merasa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Ya. Kita tahu bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu. Oleh sebab itu, masa sekarang yang sedang kita jalani ini harus dapat kita lalui dengan baik. Tentu saja mengandalkan Tuhan. Ada perubahan dalam hidup Paulus ketika ia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di dalam menuju ke Damsyik. Dengan rendah hati Paulus menerima perubahan dalam hidupnya. Kehidupan Paulus selanjutnya setelah menerima Yesus sebagai juru selamat, ia jalani di dalam kasih karunia Tuhan. Dia bertekun di dalamnya dan mengabdi diri sepenuhnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dan akibat Paulus telah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kehendaknya, kita bila kita ada orang yang mengawali kehidupan dengan baik, tetapi berakhir dengan tidak baik, berarti dia berjalan tidak dalam kebenaran dan kesetiaan seperti Paulus lakukan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita belajar kepada Rasul Paulus. Ketika dia belum percaya kepada Tuhan, kalau toh dia percaya, dia tahu ada Tuhan, tetapi kejahatannya yang dia lakukan ini luar biasa sekali. Banyak menyakiti hati orang dengan sikap perilaku yang tidak baik, dan dia sadar bahwa itu adalah salah. Dan ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru, dia berubah. Sikapnya berubah. Dan dia fokus kepada Tuhan, sehingga dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya dia memberikan dirinya, dia mengabdi dan melayani Tuhan. Ada perubahan. Nah, di hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan di dalam Tuhan, bahkan terlibat dalam pelayanan, tetapi tidak ada perubahan.
ke gereja, ya. Melayani Tuhan, siap. Tetapi tidak ada pun perubahan. Tidak ada pertumbuhan. Jelekin orang, iri hatinya banyak. Tidak taat pada firman Tuhan. Ya. Tidak suka berkorban untuk Tuhan. Kikir kepada Tuhan. Nggak ada perubahan. Ya. Yang seharusnya berbeda dia belum terima Tuhan dengan sudah terima Tuhan. Dia harus ada perubahan. Tutur katanya, sikapnya, dia harus jadi berkat. Makanya Paulus, saudara-saudara, ketika dia percaya, dia fokus kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia bertumbuh dan Tuhan berikan dia hikmat. Belajar kepada Paulus. Mari kita mau setia melakukan firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, berusahalah cari tahu keinginan Tuhan. Kalau engkau dalam Tuhan, kalau engkau keluarga Allah, berusahalah cari tahu apa maunya Tuhan. Kalau yang Tuhan tidak mau, kita juga anak Tuhan jangan ikut-ikutan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ke 8, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan ini seperti berada di dalam pertandingan. Dimulai dari titik awal sebagai start dan diakhiri dengan titik akhir sebagai finish. Dalam hal ini Paulus berbicara tentang bagian akhir dari kehidupannya. Sesungguhnya indah apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, mari kita koreksi. Jangan sampai saudara-saudara kehidupan kita ada di dalam Tuhan, tetapi tidak patuh pada kehendak Tuhan. Banyak anak Tuhan diberkati Tuhan. Dia tahu milik Tuhan itu adalah harus dia lakukan, kembalikan kepada Tuhan. Tapi dia tidak mau lakukan. Kalau toh dia tahu, hanya sekedar tahu, dia pikir dia tidak bersalah. Toh Tuhan tahu kebutuhan. Saudara tahu, itu adalah kehendak Tuhan. Ketika kita tidak menjadi pelaku, mungkin hari ini kita tidak akan melihat, ya, Tuhan akan ambil itu. Tetapi hidup ini masih berjalan. Apapun milik Tuhan, Tuhan akan ambil dengan cara Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan. Kita takut. Karena saudara-saudara, dia berkata apa? Paulus berkata dia begitu bersyukur sekali. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau kita masih ada sekarang ini, berarti kita masih ada dalam sebuah pertandingan. Jadilah pemain yang baik. Jadilah pemain yang punya aturan, ikuti aturan. Sehingga engkau akan memelihara imanmu. Sehingga engkau mengakhiri hidup ini dengan sebuah pertandingan yang baik. Terpuji di mata Tuhan. Ya. Kalau engkau terpuji di mata Tuhan, engkau terpuji kepada manusia. Tapi kalau engkau terpuji kepada manusia, di hadapan Allah engkau tidak terpuji. Mari kita teladani kehidupan Rasul Paulus. Jangan berdiam diri melihat kehidupan masa lalu kita, tetapi bersemangatlah untuk meraih masa depan, yaitu menjalani kehidupan sekarang untuk semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Kunci dari sukses mengakhiri kehidupan dengan baik adalah hidup takut akan Tuhan. Saudara, ketika kita tahu firman Tuhan dan kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu namanya kita tidak hidup takut akan Tuhan. Dan saya mau berdoa supaya kita hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati dan membela kita semua. Kiranya doa kita kepada Tuhan Yesus sama seperti Paulus dalam hidup ini
Aku pun ingin memelihara imanku kepadamu, agar kelak dapat mengakhiri hidup dengan baik dan berkenan kepada Allah. Andalkan Tuhan, waktu akan memperlihatkan engkau kualitas imanmu sebagai anak Tuhan seperti apa. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita semua dan memberkati kita semua. Sukses untuk kemuliaan Tuhan. Amin.